Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih bisa menunaikan ibadah sholat asar berjamaah serta beriktikaf di Masjid Nurus Salam ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima pahala salat jamaah kita dan pahala i'tikaf kita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar junjungan kita, Nabi penutup para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita bisa mengerti mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Bapak Ibu, para jamaah Masjid Nurus Salam dan jamaah Majelis Jas Iman MCI ini, semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua tidak pernah kendor untuk belajar ilmu agama Islam, wabil khusus ilmu fikih, yang mana ilmu yang kita pelajari setiap bulannya di kitab Safinatun Najah ini adalah pedoman kehidupan kita semua agar ibadah sholat kita, ibadah ngaji Al-Quran kita, ibadah wudhu kita, ibadah mandi sunnah, mandi wajib kita, ibadah sodakoh, puasa, zakat kita diterima oleh Allah. Karena orang yang menunaikan ibadah di dalam agama Islam tapi tanpa dilandasi oleh ilmu, maka sama dengan sia-sia. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pada zaman dahulu bersama para sahabatnya duduk di tengah-tengah. Lalu kemudian para sahabat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Apa saja yang disampaikan oleh Nabi? Semua berkaitan tentang agama Islam. Karena pada saat itu agama Islam masih baru. Sahabat masih belum paham bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara ibadah wudhu yang benar. Maka dari itu Rasulullah selalu duduk bersama sahabatnya, lalu kemudian sahabatnya mendengarkan ilmu dari Rasulullah, lalu ilmu itu diberitahukan kepada sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat yang lain memberitahukan kepada keluarga-keluarganya, keluarga-keluarganya memberitahukan kepada orang lain, dan menyebarlah ilmu yang disampaikan kepada Nabi kepada kita seperti sore hari ini. Makanya kita belajar ilmu agama Islam itu pahalanya bukan buat kita saja. Jadi pahala yang kita lakukan setiap bulan, wabil khusus kajian ilmu fikih kita ini, maka kita dapat pahala. Apabila kita menyebarkannya, berarti orang yang mengamalkannya juga mendapatkan pahala.
Orang yang mendapatkan pahala yang memberikan siapa? Guru kita. Guru kita yang memberikan siapa? Guru-gurunya. Gurunya siapa yang memberikan? Guru-gurunya lanjut sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari siapa? Sampai guru-gurunya beliau Imam Syafi'i. Sampai pahala tersebut berhenti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ini juga disebut amal jariyah. Ilmu itu sama dengan amal jariyah, yang mana disebutkan di dalam hadis Nabi yang sahih. Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila manusia itu telah meninggal dunia, seluruh amal perbuatan, pahala dan dosanya berhenti kecuali 3. Apa itu? Al-ilmu yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian sodakotin jariyatin, sedekah jariah, nyumbang buat musola, nyumbang buat masjid, nyumbang buat kampung, nyumbang buat penuh paving, nyumbang buat lampu kampung yang mati, nyumbang ke rumah sakit, nyumbang kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu termasuk sedekah jariah. Nyumbang bangku untuk TPQ, pengajian-pengajian, nyumbang hal-hal yang kiranya itu dipakai dan bermanfaat. Orang yang memberikan meninggal, tetap pahalanya itu mengalir. Kemudian yang terakhir, amal yang tidak terputus apa? Wa waladun solehun yad'ulah, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita mau disebut anak soleh, berarti kita wajib kudu harus mendoakan orang tua. Setua apapun kita pada saat ini, tapi kalau kita tidak mendoakan orang tua, berarti kita bukan termasuk kriteria anak soleh. Maka dari itu, anak soleh mendoakan orang tuanya, baik yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun antum berada, wabil khusus yang berada di Masjid Nurus Salam ini atau yang sedang menyaksikan di channel YouTube pada sore hari ini. Hari-hari ini kita disuguhi tontonan yang menyayat hati, ya, tontonan yang membuat air mata keluar dengan sendirinya, ya, yang mana bagaimana tidak kita bisa menangis seperti ini, khususnya 2 minggu ini. Bagaimana kita tidak sedih di era yang katanya era modern tahun 2023, ya, yang mana disebutkan katanya penjajahan itu sudah dihapuskan di muka bumi. Akan tetapi dengan nyata, dengan real, dengan terang-terangan, ya, kaum Yahudi Zionis sedang membantai habis saudara-saudara kita di Palestina. Allah berfirman di surat Al-Hujarat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kalian sesama mukmin adalah saudara. Disebutkan di hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, kita dengan saudara kita yang di Palestina mungkin tidak satu marga, mungkin tidak satu famili langsung, mungkin tidak satu bahasa, akan tetapi yang menyatukan kita dengan mereka adalah mukmin, tali persaudaraan agama Islam. Mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita juga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Mereka mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tandanya kita adalah saudara mereka.
Bagaimana kita tidak bisa menangis kalau saudara yang kita anggap saudara itu sedang mati anaknya karena gas geosida itu. Mereka meninggal karena hal yang mana mereka nggak ketahui salah mereka apa. Tanah mereka sedang dirampas. Saking takutnya mereka meninggal nggak diketahui oleh orang lain, beberapa hari ini seluruh anak-anak di Gaza, Palestina, namanya ditulis di tangan. Kenapa? Tulis pakai spidol. Kenapa? Agar apabila takdir mereka menjadi syahid, meninggal, ketahuan namanya siapa. Berarti ini sudah terlalu apa Bapak Ibu? Terlalu kebajut, terlalu nemen, terlalu luar biasa siksaan yang mereka dapatkan. Nama lo ditulis sampai di sini. Karena apa? Mereka sedang tidur pada malam harinya di kamar, di rumah mereka, pagi hari belum tentu mereka bisa hidup. Tiba-tiba pagi hari sudah diangkat dari reruntuhan rumahnya, nggak tahu namanya siapa, daripada gitu ditulis nama. Berarti ini sudah sangat-sangat level penjajahan luar biasa, ma'asyiral hadirin. Maka sebagai umat Islam yang tentu kita mencintai dan membela Palestina, kita pastinya wajib berdoa. Doa wajib. Kalau sudah doa Anda tidak mau, berarti Anda sepelit-pelitnya manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Anda sudah berdoa, tapi Anda juga masih belum puas untuk mau membantu saudara-saudara di sana, mau menyumbangkan sebagian sak mampunya harta Anda, silahkan, tapi dengan lembaga yang memang tervalidasi bahwasannya sumbangan itu masuk kepada mereka, saudara-saudara kita di Gaza. Berapapun itu, Allah Maha melihat apa yang kita lakukan pada saat ini, ma'asyiral hadirin. Bahkan kita juga disunnahkan untuk menunaikan kunut nazilah. Ya, kunut nazilah. Mungkin beberapa masjid masih belum mengerti apa itu kunut nazilah. Kunut nazilah adalah kunut yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika 70 sahabatnya yang hafal Al-Quran dibunuh habis-habisan di daerah Najd, di sekitar Bi'r Ma'unah, di sekitar sumur Ma'unah. Ketika 70 sahabat Ansor itu datang ke Madinah dan hanya satu yang tersisa, Rasulullah dengan mukanya yang marah, terlihat bahwasannya itu sahabatku, mereka hafid Quran, mereka dibunuh oleh kaum Yahudi. Maka Rasulullah selama sebulan penuh mendoakan dengan doa dalam kunut nazilah. Kunut nazilah itu dilakukan bukan hanya pada waktu sholat subuh saja. Kunut nazilah dilakukan pada sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bunyinya bagaimana? Di antara riwayat yang menyebutkan Allahumma hdina fiman hadait. Akan tetapi banyak riwayat yang menyebutkan bahwasannya Rasulullah menambahi setelah Allahumma hdina fiman hadait itu didoakan mereka dengan semoga Allah menghancurkan yang membunuh sahabatku. Semoga Allah jadi melaknat, mendoakan buruk kepada mereka. Karena apa? Karena darah seorang muslim, ya, disebutkan di Al-Qur'anul Karim, barang siapa yang membunuh satu orang Islam dengan sengaja, faka'annama qatala jami'an, maka dia seakan-akan membunuh seluruh umat Islam yang ada di bumi. Bayangkan yang sudah dibunuh oleh Israel, Yahudi, Zionis itu sudah berapa ribu anak-anak, sudah berapa ratus anak-anak, berapa ribu manusia yang luka. Fana'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, yang belum bisa menunaikan ibadah kunut nazilah di masjid-masjid, monggo silahkan yang mau kunut nazilah sendiri di rumah, tidak ada apa-apa. Loh bagaimana? Nanti kalau memang mau dituliskan setelah majelis kita ini bisa dituliskan sedikit-sedikit agar apa? Agar kita bisa terapkan. Itu doa Rasulullah SAW ketika dalam kesedihan saudaranya. Jadi sekarang pada saat ini kita sedang dalam keadaan berkabung, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah.
Jadi bayangkan anak-anak yang tanpa dosa, mereka meninggal dalam, insya Allah panjenengan sudah lihat semua ya, yang ada di video-video yang terlihat di Instagram atau Facebook atau Twitter dan lain sebagainya. Jadi itu bukti nyata bahwasannya kaum Yahudi sedang terang-terangan membantai umat Islam. Loh, apakah kita wajib membantu Palestina, Ustadz? Apakah kita wajib membela Palestina? Ya, wajib. Loh, kenapa kok Allah tidak menurunkan kemenangan langsung kepada umat Islam yang ada di Palestina? Kenapa kok Allah masih menunggu sampai saat ini belum ada kemenangan yang terlihat bahwasannya bahwasannya umat Islam ini akan menang? Ma'asyiral hadirin, kalau Allah maui kemenangan itu saat ini, sekarang, pasti Allah akan menangkan. Akan tetapi hikmah dari kekalahan umat Islam pada saat ini ialah Allah ingin menunjukkan siapa umat Islam yang benar-benar membantu saudaranya dan siapa umat Islam yang munafik, yang membela Israel. Ini hikmahnya. Pada saat ini Allah sedang melihat, bahkan bukan hanya Allah yang melihat, kita sebagai umat Islam bisa mengetahui mana saudara kita yang cinta dengan saudaranya dan mana saudara kita yang benci dengan saudaranya. Loh, apakah ada Ustadz orang yang benci dengan orang-orang Palestina? Banyak. Fana'udzubillahi min dzalik. Seandainya disebutkan di hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari insyaallah. Jadi Rasulullah bersabda bahwasannya kemenangan umat Islam itu nyata dan pasti. Nanti di hari kiamat orang-orang semuanya, umat Islam semua menjadi satu dan Masjidil Aqsa telah terbebas dari jajahan kaum Yahudi. Mereka kaum Yahudi disebutkan kata Nabi, mereka kaum Yahudi lari terbirit-birit hingga bersembunyi di belakang pohon, dan pohon itu sampai bisa berkata, ya ummatul Islam, wahai umat Islam, lihatlah di belakangku ada seorang Yahudi yang bersembunyi. Nah, kalau sudah seperti itu zamannya, berarti sudah kiamat sudah dekat. Itu sudah pasti. Karena apa kok kami bilang pasti? Karena Nabi Muhammad sudah memprediksinya dalam hadisnya tersebut. Bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai prediksi yang lain juga, yaitu apa? Ingin memindahkan kiblat umat Islam. Dahulu kiblat umat Islam bukan di Masjidil Haram. Dahulu kiblat umat Islam adalah di Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis itu? Di Masjidil Aqsa sana itu. Jadi Masjidil Aqsa itu dalam lingkungan kota namanya Baitul Maqdis. Maka ma'asyiral hadirin, ada beberapa alasan yang mana kita wajib mencintai dan membela Palestina. Yang pertama adalah di sana terdapat Masjidil Aqsa. Masjid yang tertua setelah Masjidil Haram. Yang pertama masjid tertua itu Masjidil Haram. Kedua, sebelum ada Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi sudah dari zaman dahulu Masjidil Haram itu siapa yang membangunnya? Dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam sudah membangun pondasi Masjidil Haram. 40 tahun kemudian Nabi Adam membangun Masjidil Aqsa. Pondasi, bagaimana bentuknya, bagaimana anunya, wallahu a'lam. Tapi disebutkan di riwayat seperti itu. Kemudian ma'asyiral hadirin, itu yang menjadi alasan diantaranya ialah dibangun pertama kali Masjidil Aqsa, ya. Lalu 40 tahun kemudian Masjidil Haram. Setelah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kemudian alasan kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa itu berada di Baitul Maqdis seperti yang saya sebutkan barusan, ya. Palestina yang mana Baitul Maqdis di negeri Palestina yang mana pernah menjadi kiblat umat Islam 17 bulan setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Panjenengan ingat
Nabi Muhammad pada saat itu di Madinah sedang sholat, kemudian beberapa hari sebelum Nabi Muhammad sholat itu, Rasulullah itu sering termenung melihat langit. Kemudian disebutkan di surat Al-Baqarah, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan ila akhir ayat. Jadi Nabi Muhammad selalu melihat ke langit beberapa hari sebelum kejadian perubahan kiblat. Allah mengatakan, ya Muhammad, aku melihatmu selalu termenung melihat ke langit. Kenapa? Lalu Nabi Muhammad dalam hatinya mengatakan, ya Rob, aku ingin kiblat umat Islam ini berubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Lalu kemudian kata Allah, kalau memang kehendakmu seperti itu, maka mulai saat ini berpindahlah kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Sampai detik ini, Baitul Ka'bah kita ya, di Baitul Atiq ya, di Masjidil Haram menghadap ke Ka'bah. Kemudian masjid yang bersejarah yang ketika Rasulullah sedang sholat bersama para sahabat ya di kota Madinah disebut dengan masjid, namanya Masjid Qiblatain. Bapak Ibu yang sudah pernah umroh ya, yang belum mugi-mugi segera berangkat ya. Jadi di Madinah itu ada namanya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Loh, kenapa? Apakah sholatnya itu kedua kiblat? Pertama ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Masjidil Haram? Tidak, bukan. Dahulu sejarahnya Rasulullah sedang sholat asar insya Allah. Kemudian turunlah ayat perintah Allah untuk merubah kiblatnya. Lalu ketika Rasulullah SAW pada saat sholat itu merubah posisi sholatnya menuju ke Masjidil Haram. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alasan yang mana kita harus mencintai dan membela Palestina yaitu adalah Masjidil Aqsa merupakan sejarah bahwasannya titik akhirnya Isra-nya Nabi Muhammad dan titik awalnya Mi'rajnya Nabi Muhammad. Panjenengan ingat Isra dan Mi'raj? Kalau tidak ada Masjidil Aqsa, tidak akan ada Isra dan Mi'raj. Jadi Masjidil Aqsa adalah masjid di mana Rasulullah dari Mekkah menuju ke Masjidil Aqsa, salat, kemudian menuju Sidratil Muntaha bertemu kepada Allah dan perintah salat turun. Berarti ini sudah luar biasa Bapak Ibu, Masjidil Aqsa ini. Jadi jangan tiba-tiba mereka mengklaim bahwasannya Yahudi mengatakan ini tempat suci kami. Ya, ini tempat suci umat Islam. Ya. Kemudian di sanalah Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah sholat berjamaah dan beliau ngimami saudara-saudaranya yaitu para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Disebutkan di riwayat yang sahih. Jadi setelah Rasulullah Isra dari Mekkah, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa, Rasulullah sholat dan beliau juga mengimami Nabi Adam sampai Nabi Isa di belakang beliau. Setelah ngimami, setelah berkumpul dengan para nabi, Rasulullah naik ke Sidratil Muntaha. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ma'asyiral hadirin, ada banyak lagi riwayat yang menunjukkan bahwasanya alasan kita harus membela dan mencintai Palestina. Di antaranya nanti di akhir zaman di sekitaran Masjidil Aqsa itu akan menjadi saksi Nabi Isa membunuh Dajjal. Kalau sudah kejadian seperti itu, sudah selesai, sudah akhir zaman, sudah mendekati yaumil qiyamah. Itu sudah tanda-tanda terbesar seperti itu, ya. Lalu kemudian juga di sana di Masjidil Aqsa, ya, di Palestina, ya, Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahilah kota Syam dan kota Yaman. Di antara Syam yang dimaksud oleh Nabi ialah kota Palestina. Jadi insya Allah umat Islam sudah pasti menang. Cuman gak tega ngelihat saudara kita dibantai, Bapak Ibu. Ya, makanya jangan kita yakin umat Islam pasti menang, tapi kita tidak doakan, kita nggak ada sumbangsi apapun, meskipun doa. Paling minimal ad'aful iman, minimal seseorang nggak bisa bantu apa-apa kepada saudaranya, nggak bisa bantu uang, nggak bisa bantu share apapun, Anda doa.
Doakan di sujud akhir Anda, doakan, ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, saudara-saudaraku yang sudah meninggal syahid. Berikan ketabahan kepada keluarganya. Berapa banyak anak yatim piatu yang sudah ditinggal. Ya, lihat anak-anak yang lucu-lucu, ya, yang pengen kita itu ngajak bawa ngadopsi ke Indonesia, tapi tidak bisa. Ya, kayak boneka yang anak bayi, ya Allah, masya Allah. Cuman ya susah, nggak bisa ngadopsi. Mereka sudah senang, sebenarnya mereka senang tinggal di Palestina. Karena apa? Imannya sudah kuat. Kalau aku mati, aku syahid. Syahid, nah ini kita akan membahas sedikit syahid. Apa yang dimaksud syahid? Syahid adalah orang-orang yang meninggal langsung di jalan Allah. Makanya ada orang yang disebut namanya syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia wal akhirat. Ya, syahid dunia akhirat, ya ini sekarang. Mereka umat Islam yang sedang dibunuh dengan sengaja oleh orang kafir harbi, ya, orang yang memusuhi Islam, maka mereka langsung surga. Itu syahid dunia wal akhirah. Ya. Kemudian ada nama syahid dunia. Orang meninggal syahid, tapi namanya syahid dunia, bukan syahid dunia wal akhirah. Tetap masuk Islam, tapi kriterianya dia itu syahid dunia. Apa? Di antaranya seorang wanita yang sedang atau akan melahirkan dan dia meninggal dunia ketika melahirkan anaknya. Seseorang yang meninggal karena tenggelam di laut, seseorang yang meninggal karena kebakaran, seseorang yang meninggal karena sakit, itu syahid, tapi syahidnya syahid dunia. Loh, apakah langsung surga? Insya Allah langsung surga, tapi ada hisapnya dulu. Ini kabeh surga ya enak, ya semuanya pengen masuk surga, ya kan? Tapi kan pastinya ada syahid, yaitu syahid itu penghapus dosa kita. Penghapus. Seorang ibu yang melahirkan anaknya, tiba-tiba dia meninggal dunia, anaknya meninggal atau anaknya masih hidup, ibunya meninggal, syahid dunia. Tapi apakah ada hisapnya? Adakah hitungannya? Ada. Nanti dilihat dulu amal baiknya lebih besar, lebih berat mana daripada amal buruknya dan lain sebagainya. Tapi syahid, mereka itu tergolong orang-orang yang meninggal syahid. Kemudian ma'asyiral hadirin, Palestina juga melahirkan banyak para sahabat, di antaranya Ubadah bin Samit, Syaddad bin Auth, Usamah bin Zaid, dan para ulama juga di sana banyak dilahirkan. Di antaranya Imam Syafi'i, lahirnya di Palestina. Kemudian juga dilahirkan juga Imam Malik bin Dinar, dan banyak para ulama yang meninggal yang lahir dari kota Palestina. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada umat Islam. Paling tidak Allah berikan kemerdekaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, sehingga bisa merasakan nikmatnya merdeka seperti halnya kita dahulu sedang dijajah, lalu kemudian umat orang Indonesia semua, seluruh masyarakat Indonesia bisa bebas merdeka. Mudah-mudahan dengan majelis kita ini Allah jadikan farj, Allah jadikan kemenangan umat Islam, yang mana insya Allah mudah-mudahan mereka diberikan ketabahan, keteguhan, keimanan, sehingga mereka bisa bersabar dan bisa merasakan nikmatnya kemerdekaan ke depannya. Amin Allahumma amin. Bismillah, mari kita akan membahas pelajaran selanjutnya tentang masalah najis. Monggo sareng-sareng dibuka, dibaca kitabnya tentang bab najis. Bismillah, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun, an-najasatu thalathun mughalladatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Fasal, najis ada 3 macam. Yang pertama adalah najis berat atau disebut dengan najis mughalladah. Lalu yang kedua najis sedang, ya, najis mukhaffafatun, najis ringan, ya, mukhaffafah, najis ringan. Dan yang keempat adalah mutawassitatun, najis sedang. Di kehidupan kita Bapak Ibu,
pasti kita akan bertemu dengan sesuatu yang namanya najis. Ini sudah kita bahas atau belum sih? Kayaknya belum ya ini ya. Sudah pernah di awal ya, tapi ini sekarang perinciannya. Najis ya. Iya kayaknya sudah ya. Mas Umar sudah. Kita meskipun sudah kita murojaah sedikit biar nggak lupa ya. Najis adalah sesuatu yang kotor. Jadi artinya setiap sesuatu yang najis pasti kotor. Tapi belum tentu segala sesuatu yang kotor itu najis. Difahami poinnya Bapak Ibu? Najis pasti kotor, tapi kotor belum tentu najis. Nah, di dalam najis ada 3 hal, 3 derajat. Di antaranya mughalladhah yang sudah pernah kita bahas, mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. Najis berat, najis ringan, najis sedang. Contohnya najis berat adalah apa? Air liur anjing atau babi serta peranakannya. Orang kena jilat anjing, baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka dia sudah terkena namanya najis berat. Berarti kalau namanya najis berat, dia tidak cukup mencuci tangan dengan sabun Sunlight saja atau dengan rinso, akan tetapi dia wajib mencuci tangannya sebanyak 7 kali. Dan di antara 7 itu airnya dicampuri dengan tanah. Baru hilang najisnya itu. Kemudian najis mukhaffafah, najis ringan. Apa itu najis ringan? Najis ringan adalah najis kencing bayi laki-laki yang usianya belum lebih dari 2 tahun dan hanya minum air susu ibu atau ASI. Lalu kemudian yang terakhir najis mutawassithah. Apa najis mutawassithah? Najis mutawassithah adalah najis sedang. Contohnya banyak. Apa? Kencing, darah, nanah, muntah, dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk najis sedang. Lalu sekarang kita baca yang tadi sudah kita jelaskan. Wal mughalladatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Najis, nah ini sudah kami sebutkan tadi, monggo sambil dibaca. Najis mughalladhah adalah najis anjing, najis babi, serta najis peranakannya. Peranakannya itu berarti bagaimana Bapak Ibu? Anjing punya anak atau babi punya anak, hukumnya sama. Atau anjing dan babi kawin punya anak, napa iku jenenge? Blasteran ya. Anjing dan babi kawin metune blasteran. Bagian kepala sampai pusar modelnya anjing, bagian pusar sampai bokong modelnya babi ya. Bagaimana hukumnya? Tetap najis. Mau model kayak apa, kalau sudah dari asal mulanya najis, ya pasti najis. Difahami Bapak Ibu? Kemudian yang mukhaffafah yang sudah kita sebutkan tadi, baulun sabiyil ladzi lam yat'am ghaira labani wa lam yablughil haulain. Anak bayi yang belum makan apapun kecuali minum ASI yang belum berusia 2 tahun. Wal mutawassitatu an-najasat as-sa'iratin najasah. Dan yang disebut dengan najis mutawassithah adalah lain-lainnya semua najis kecuali dari najis 2 yang tadi kami sebutkan. Lalu disebutkan di sini faslun, monggo dilanjut lagi. Faslun fi izalatin najasati al-mughalladatu. Fasal cara mensucikan najis mughalladhah. Tathuru bisab'i ghasalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabin.
Bagaimana cara mensucikan najis mughalladhah, yaitu yang bagaimana dengan mencucinya sebanyak 7 basuhan setelah dihilangkan najisnya terlebih dahulu, kemudian salah satu basuhannya dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Lalu kemudian wal mukhaffafatu tadhuru birrasyi al-ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Dan najis mukhaffafah, bagaimana cara mensucikannya? Cukup dipercikan dengan air sampai airnya itu melebihi dari batas najisnya sehingga hilang najisnya itu. Insya Allah sudah pernah kami praktekkan ya di lantai 2. Jadi caranya bagaimana ketika ada anak bayi laki-laki belum usia 2 tahun, belum makan minum apapun kecuali ASI, seandainya anak tersebut, bagaimana ya contohnya sudah kita sebutkan ya, seandainya najisnya itu air setetes ya, air setetes, terus bagaimana cara ibu-ibu yang menghadapi persoalan yang ini dianggap biasanya persoalan besar, padahal ini persoalan kecil kalau ada ilmunya. Wah, nggolong karpet di rumah itu besar sampai disiram, akhirnya jatuhnya was-was. Kalau tidak punya ilmunya, maka jatuhnya ibu-ibu yang biasanya ada cucu atau anak bayi di rumah ya, di rumah yang usianya belum 2 tahun, laki-laki hanya minum ASI, biasanya melihat 1 tetes air seperti ini itu sudah wah wis ngamuk luar biasa, sembarang kalir keluar, sudah di marah-marahnya luar, gak cukup 1 jam. Padahal hal ini sangat simpel sekali. Bagaimana cara mengatasinya? Ambil air yang panjenengan ciduk atau gayung itu, jenengan ciprati saja. 3 kali, hanya diciprati, bukan dialirkan, bukan, tapi diciprati. 1, 2 dari gayung itu ya, 2, 3. Kemudian diambil tisu atau lap atau kanibu ya, kanibu diambil, diginikan saja. Ini sudah nggak najis, yang ada di tangan panjenengan ini nggak najis, dan tempat yang barusan Anda ciprati air itu juga tidak najis. Ya, maka kemudian orang yang sholat di tempat tersebut sudah sah sholatnya. Mengapa? Karena najisnya sudah hilang. Makanya disebut dengan najis mukhaffafah, najis yang ringan, enteng. Ya, jangan sampai panjenengan ibu-ibu yang belum tahu ilmunya, anaknya atau cucunya sholat kencing di sejadah, dari pampersnya itu bocor. Ya, anaknya ingat syaratnya. Anak laki-laki, berarti kalau anak perempuan berarti tidak termasuk kriteria ini. Kalau anak perempuan, dia termasuk najisnya najis mutawasito. Najis apa itu? Mutawasito, najis sedang. Sama seperti najisnya orang dewasa, anak perempuan. Ini khusus anak laki-laki. Kemudian yang kedua, usianya belum 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun, maka bagaimana? Maka hukum najisnya itu adalah apa? Hukum najisnya najis sedang. Lalu kemudian yang hanya minum ASI. Kalau misalnya bayi laki-laki belum 2 tahun tapi dia sudah makan bubur ya, atau sudah minum susu dari berbagai merek selain ASI, maka bagaimana hukum najisnya kencingnya itu? Hukumnya najisnya najis sedang. Understand? Yes. Kalau dibilang bahasa Arab, fahimtum, fahimna. Baik. Lalu kemudian najis yang ketiga adalah najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Najis mutawassithah adalah najis sedang. Bagaimana najis sedang? Najis sedang itu siapa? Yaitu kencing anak bayi perempuan meskipun usianya masih umur 1 bulan, atau kita sebagai orang dewasa kencing, atau
cipratan ya, kena pakaian, atau anak bayi kita yang laki-laki usianya 3 tahun, 4 tahun dan lain sebagainya, atau muntah, mimisen, keluar darah ya, kemudian nanah dan lain sebagainya, itu termasuk kategori najis mutawasito. Bagaimana cara membersihkannya? Monggo dilihat lagi kitabnya Bapak Ibu biar nggak ngantuk. Wal mutawassitatu tangqasimu ila qismain. Dan najis mutawasito itu terbagi menjadi 2. Apa itu? Ainiyah wa hukmiyah. Najis ainiyah dan najis hukmiyah. Apa najis ainiyah itu? Al-ainiyatu allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Najis ainiyah adalah najis yang terdapat warna, bau dan rasanya. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka apabila orang yang kelihatan najis, yang kelihatan warna, bau dan rasa, maka dia wajib menghilangkan warna, bau dan rasa. Monggo Bapak Ibu, contohnya apa? Yang najis yang ada warna, ada bau, ada rasa. Contohnya apa? Darah itu tadi. Najis darah itu apa? Darah berarti warnanya merah. Ada baunya? Amis, ada rasanya. Masa dijilat ya, kan gitu. Bukan dijilat. Rasa kalau di ilmu fikih bukan dirasakan, maksudnya dijilat atau dicium baunya, enggak. Rasa yang dimaksud adalah seakan-akan apabila kalau kita menciumnya atau kita menjilatnya, mual, maka disebut di situ bahwasanya itu najis. Faham maksudnya? Jadi dibayangkan bahwasanya kalau kita nyium bau itu atau ngejilat najis itu, kita muntah, berarti itu ada rasanya. Tapi bukan dipraktekkan, dicium atau dijilat temenan, bukan. Tapi apabila kita membayangkan nek tak rasakno iki, aku bakal muntah. Oh enggak. Berarti ini ada najisnya. Berarti bagaimana caranya? Harus hilang warna, bau, dan rasanya. Understand? Oke. Kemudian najis, nah ini nanti kita akan bahas. Najis hukmiyah. Najis hukmiyah, monggo dilihat kitabnya. Al-hukmiyatu allati la launa wala riha wala ta'ma laha yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Tuh, ini yang rodok sulit, ini yang agak susah. Najis hukmiyah itu tidak ada warna, tidak ada rasa, tidak ada bau. Maka bagaimana cara mensucikannya? Dengan cara mengalirkan air yang diperkirakan adanya najis tersebut. Monggo Bapak Ibu, apa contohnya najis yang gak ada warna, gak ada bau, gak ada rasa? Contohnya apa? Ada nggak kira-kira najis tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa? Hah? Monggo. Sing iso jawab budal nang Palestina. Napa? Apa itu? Najis gigitan hewan yang najis. Seperti tikus. Oh, ono ceritane nih gigit sandal niki. Oh, nggih. Kurang tepat. Nggih. Monggo. Ada lagi. Najis yang enggak ada warna, enggak ada bau, enggak ada rasa. Ya contohnya jangan jauh-jauh Bapak Ibu. Yang seperti kentut tidak najis. Siapa bilang kentut najis? Bendina metu kentuti metu najis terus. Enggak. Ini kentut ning sarungnya najis. Yo ndak. Ini kentut ning daster-dastere najis. Yo ndak. Ya. Kentut bukan termasuk najis, tapi memang membahayakan bagi orang lain. Ya. Apa itu? Najis yang tidak ada warna, bau dan rasa. Contohnya tadi itu. Najis yang kering. Nah, itu kedengeran barusan. Najis yang kering, tiba-tiba
anak kita sedang kencing atau bukan sedang kencing, nggak sengaja kencing bocor ya di tehel atau di ubin, kita panik, langsung kita angkat anak kita itu buat kita ceboi dulu ke kamar mandi. Setelah kita sudah ceboi, sudah kita beristinjai, kita kembali ke tempat dia kencing, tiba-tiba najisnya menghilang, hilang, gak ada warna, gak ada. Loh, mau awak mau yuning di kok gak ono. Dikolei, oh yuk dikolei. Jadi dicari kencingnya, gak ada. Karena apa? Wujudnya gak ada. Dia yang tadinya basah di depan TV misalnya, kencingnya di depan TV, tiba-tiba keluar habis nyeboi anaknya itu balik, gak ada. Loh, ini di sebelah mana? Dicari. Tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa. Oke, kalau misalnya dia cium ada bau, berarti najisnya ketahuan di mana. Paham nggak maksud saya? Kalau misalnya ada warna kuning, flek kuning, berarti sudah ketahuan di mana. Ini enggak, tidak ada bau, tidak ada warna, tidak ada rasa. Wah. Terus dia berpikir kemungkinan tadi di depan TV sebelah mana? Oh, nggak ono wujudnya, hilang. Bagaimana sekarang caranya? Caranya dengan mengalirkan. Monggo dilihat kitabnya tadi. Bagaimana apabila menghadapi najis tersebut? Dengan cara mengalirkan air ke tempat yang diperkirakan adanya najis tersebut. Wes kira-kira. Loh apa tak pel sak omah kabeh? Jangan. Itu jatuhnya was-was. Kalau panjenengan was-was, maka yang seneng jingkrak-jingkrak niku setan. Makanya kita hadir pada sore hari ini setiap bulan, fungsinya kita belajar ilmu agama supaya setan itu nangis di rumah kita, bukan supaya setan berjoget ria. Karena orang yang paling disukai setan salah satunya adalah orang yang was-was. Iki wis ono salat durung apa? Iki ono najis apa enggak? Wis wuduku batal apa enggak? Ini masalah was-was ini. Padahal kalau kita yakin, aku gak batal, wong nyotone aku gak kentut, nyotone aku gak nyekel bojoku, berarti sudah. Tapi setan tuh seneng, saking hebatnya setan Bapak Ibu, dia menggoda Bani Adam, manusia, sampai ke dalam apa? Pembuluh darah. Ya, maka dari itu kita wajib selalu yakin kalau misalnya wudhu kita batal atau tidak, berarti jatuhnya batal. Ngono rumus sih. Aku sih wudu apa batal yo? Berarti artinya kita tidak batal. Paham nggak? Ulama fikih mengatakan kalau memang kita ini daripada kita was-was, jadi kalau ada di dalam hati kita apabila aku batal apa enggak? Jawaban para ulama batal. Padahal lu awak dhewe gak kentut, gak nyentuh perut, gak kencing, gak apa, tapi batal. Nek kalimat batal dulu yang dikeluarkan, maka para ulama, sebagian ulama mengatakan itu batal. Tapi aku sih duwe wudu, apa batal yo? Jawabannya apa? Masih megang wudu. Begitu cara yakinnya. Pahim tum? Oke. Lalu kemudian Bapak Ibu, begitu itu contoh kencing. Terus contoh seandainya ada di antara atau baju kita kena darah misal ya, baik yang mimisen atau apa, kemudian sudah kita cuci berkali-kali ya, hilang baunya ya, hilang rasanya, tapi warnanya belum hilang. Sudah dicuci wis ping berapa kali gak iso sik pancet ono warna merahnya itu masih apa? Apa sih? Masih apa sih? Dia nggak jereng merah, bisa abu-abu sudah wis, tinggal bagaimana hukumnya? Sudah usaha warnanya biar hilang, baunya biar hilang, rasanya itu, tapi baunya hilang, warnanya tidak hilang. Jadi kuncinya ialah apabila terdapat warnanya saja, bau dan rasa hilang, maka para ulama mengatakan hukumnya tetap suci. Dipahami? Kalau warnanya sudah ikhtiar, sudah usaha, tinggal sisa warnanya, bau dan rasa tidak ada, maka suci. Atau warnanya tidak ada, kemudian baunya ada,
rasanya tidak ada, hukumnya apa? Hukumnya suci. Jadi kalau masih ada sisa warna saja atau masih ada sisa bau saja, ya, maka dia dikatakan tetap suci. Misal kita sudah mencuci celana anak kita, warnanya hilang, rasanya hilang, tinggal baunya, misalnya ngompol, baunya itu masih ada bau pesing, padahal sudah kita cuci sesuai syariat Islam. Masih ada baunya, tapi sudah kita cuci, sudah berkali-kali, bau pesingnya itu masih ada. Hukumnya bagaimana? Hukumnya tetap suci. Yang terakhir, kalau warnanya tidak ada, baunya tidak ada, tapi rasanya ada. Bagaimana kalau rasa? Kalau rasa tetap dihukumi najis sampai rasa itu hilang. Dipahami maksud saya? Jadi kuncinya di situ. Apabila masih ada warnanya saja, hukumnya suci, atau masih ada baunya saja, suci. Kalau masih ada rasanya saja, hukumnya dihukumi najis. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjut ke fasal selanjutnya, yaitu masalah haid. Faslun, monggo sarang-sarang dibaca kitabnya. Faslun, aqallul haidhi yaumun wa lailatun. Paling sedikitnya masa haid itu adalah sehari semalam. Wa ghalibuhu sittun au sab'un. Sedangkan pada umumnya adalah 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Sedangkan paling lamanya haid adalah 15 hari dengan malamnya. Lalu wa aqallu tahri bainal haidatain 15 yauman. Paling sedikitnya masa suci di antara dua haid adalah 15 hari. Wa ghalibuhu arba'una wa ishruna yauman. Dan pada umumnya 24 atau 23 hari. Wala hadda li aktsarihi. Dan paling lamanya haid atau paling lamanya masa suci tidak ada batasnya. An-nifasu wa aqallun nifasi majjatun. Dan paling sedikitnya masa nifas adalah sesaat. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Dan pada umumnya masa nifas itu adalah 40 hari. Wa aktsaruhu sittuna yauman. Dan paling banyaknya masa nifas adalah 60 hari. Ustadz, di sini ada bapak-bapak, kok bahasnya masalah haid? Dan juga kenapa di kitab para ulama ini kok bahasnya haid? Bukannya haid itu cuma pembahasan wanita saja, tak? Monggo. Ada yang mau jawab? Kenapa, Pak? Hah? Kenapa? Ini persoalan seperti ini muncul dari zaman Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i aja nanya, ya Imam, buat apa kita susah-susah belajar masalah haid ini? Sedangkan kita ndak ngerosok no haid. Ya pembuatan. Kita nggak merasakan haid, laki-laki nggak merasakan haid. Tapi kenapa kok laki-laki juga harus belajar ilmu haid? Imam Syafi'i dengan kepintaran beliau juga beliau mengatakan, ya fulan, ya sebutkan muridnya itu, sesungguhnya tanggung jawab wanita, perempuan ada di pundakmu. Suatu saat kamu akan menikah dan tanggung jawabnya haidnya istrimu itu kamu di pundakmu. Suatu saat kamu akan memiliki anak perempuan dan yang mengajari pertama itu ya kamu. Berarti apa artinya? Belajar ilmu haid, ya, ilmu haid ini juga wajib bagi bapak-bapak, bagi kaum laki-laki. Karena pada suatu saat kita akan memiliki istri, belum tentu istri kita paham masalah haid. Suatu saat kita punya punya anak perempuan, belum tentu anak perempuan kita paham masalah haid. Maka dari itu tanggung jawab seorang laki-laki itu besar. Jadi nggak harus kita merasakan haid dulu baru belajar ilmu haid. Begitu juga dengan khutbah orang meninggal. Saya bolak-balik nih.
monggo Ustaz khutbah di kuburan kan, setelah jenazah dimakamkan saya disuruh khutbah kematian. Mosok saya jawabnya aku durung mati, mosok ngomong khutbah, gak ngerti rasane. Mosok gitu kan? Enggak. Paling tidak dengan ilmu yang kita miliki, kita mengetahui alam kubur itu bagaimana dan memberikan nasihat kepada kaum muslimin yang hadir mengantarkan jenazah. Ustaz, jari ini belum nikah, enggak boleh khutbah nikah. Nah, ini kan ada nih orang-orang seperti itu. Monggo kalau panjenengan bisa khutbah nikah selama masih ada ilmu silahkan. Ya, jadi tidak harus orang yang khutbah dalam khutbah nikah harus nikah, loh, enggak harus. Atau khutbah maut, khutbah meninggal, khutbah ketika orang sudah di kuburan, khutbah kematian, kita harus mati dulu, ya enggak harus, nggih. Mugi-mugi panjang umur, sehat afiat. Jadi masalah haid Bapak Ibu, di sini disebutkan khususnya di dalam mazhab Imam Syafi'i, paling sedikitnya haid. Ya, disebutkan apa itu haid? Haid adalah sailan, darah yang mengalir deras seperti banjir. Ini secara bahasa. Yuqalu habal wadi idza sala. Disebutkan banjir seperti hujan yang ada yang turun di sebuah wadi, di sebuah gunung yang mengalir ke bawah. Ya. Masalah haid ini diantaranya pernah kejadian pada saat istri Rasulullah SAW, Siti Aisyah. Sayyidatina Aisyah itu pertama kali haid. Ya, beliau Rasulullah nikah dengan Siti Aisyah pada umur 9 tahun ya. Dan jangan kita pikirkan Rasulullah begini, tidak. Rasulullah itu hanya bermain dengan Siti Aisyah seperti beliau bermain dengan anak perempuannya. Jangan, orang yang terlalu sinis dengan Kanjeng Nabi itu pikirannya jorok, kotor. Padahal Nabi tidak sejorok itu, tidak sekotor itu. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia. Beliau tidak pernah, saking menghalalkan saja supaya beliau itu tidak ada tidak batal wudhu dengan Siti Aisyah. Ya, tidak haram memandang Siti Aisyah. Nah, pada saat beliau Rasulullah SAW diceritakan oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja keluar darah pada anuku. Kemudian Rasulullah SAW sambil tersenyum dan mengatakan, ya Aisyah, hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam, rawahul Bukhari. Ya Aisyah, gak usah takut. Bukan penyakit, itu adalah takdir Allah kepada seluruh wanita Bani Adam. Maksudnya semua perempuan manusia itu pasti merasakan yang namanya haid, ya, yang Allah sudah takdirkan. Maka Siti Aisyah disebutkan ketika beliau sudah dewasa, sunnahnya seorang wanita ketika yang Rasulullah ajarkan kepada Sayyidatina Aisyah itu, wanita yang pertama kali haid atau yang haid itu ngeceknya bukan cara melihat, tapi dengan cara memasukkan kapas dicek. Ya, bukan dengan cara yang sakarepnya sendiri. Ya, kita kadang nggak belajar ilmu agama, kadang mengecek, mas, perempuan-perempuan itu pernah dengar katanya mengeceknya dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi yang ada di tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah ialah mengeceknya dengan cara menempelkan kapas, dicek masih flek atau sudah deras. Baru ya, pada zaman saat ini ada yang namanya softtek, pembalut dan lain sebagainya, baru dipasang hal tersebut ya. Bayangkan pada zaman dulu bagaimana? Zaman dulu ya juga bisa dengan kapas ya, dengan balutan agar tidak tembus seperti itu. Ini ilmu Pak, Bu ya. Jadi jangan asal kita mengatakan bahwasanya ilmu masalah haid ini ilmu keraton. Enggak. Ini adalah ilmu agama, wajib kita tahu, wajib kita ajarkan anak istri kita ketika mereka mengalami hal ini. Kemudian paling sedikitnya haid adalah 1 hari 1 malam. Ada seorang wanita hari ini jam 4 sore dia keluar darah. Hari ini hari apa? Sabtu ya.
Hari Minggunya jam 4 sore juga sudah nggak ada, bersih. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Berhenti, udah nggak ada lagi. Sudah siklusnya seperti itu, 1 hari 1 malam, maka dia tergolong kategori haid. Dan enaknya wanita yang haid itu, bapak-bapak ojo ngiri, sudah diberikan ketetapan izin oleh Allah, seorang wanita yang haid, dia dibebaskan dari sholat. Sholat tidak wajib diqadha. Enak Ustaz, ojo enak-enak tok, Pak. Haid iku loro, Pak. Ya, sakit itu. Ya, monggo yang ibu-ibu, kalau memang bapak-bapaknya merasa halah mek ngono tok, apa bahasa zaman now-nya apa? PMS ya. Aku gak ngerti woy PMS aku iki, ya kan? Terus ngamuk-ngamuk, gak tahu itu kenapa ya. Saya enggak ngalami hal-hal itu soalnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberi kekuatan ya ibu-ibu yang kadang suka PMS-an, suka ngamuan ya. Jadi kalau ada wanita yang 1 hari 1 malam itu normal, paling sedikitnya haid itu ya 1 hari 1 malam. Kalau misalnya kurang dari 1 hari 1 malam, misal jam 4 sore dia keluar, hari Sabtu jam 4 sore keluar darah, maghrib wis gak ono, sudah nggak ada. Apakah dia harus melanjutkan sholatnya? Kalau memang bersih, memang nggak ada, stop, sudah nggak ada sama sekali, maka dia tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Karena darah yang keluar selama durasi 2 jam, dari jam 4 sore ke jam 6 maghrib, itu adalah durasi darah, namanya darah kotor. Darah istihadhah. Fahimtunna? Baik. Kemudian wa ghalibuhu, paling banyak dan paling rata-rata pada umumnya wanita haid itu 6 sampai 7 hari. Wa aktsaruhu 15 yauman. Paling mentok, paling full maksimal wanita haid adalah 15 hari. Jadi apabila ada seorang wanita yang dia mengatakan dirinya haid sampai lebih dari 15 hari, maka setelah 15 hari Anda tidak dihukumi haid, melainkan Anda dihukumi darahnya darah istihadhah. Apa 20 hari metu haid terus enggak haid terus, enggak sholat terus ya. Jadi mentok 15 hari, kalau masih keluar ya, sampai hari ke-20, berarti dari hari ke-16 sampai hari ke-20, 5 hari Anda wajib sholat seperti biasa. Apakah sambil disumpel? Sambil disumpel. Tapi darahnya Anda, darahnya perempuan tersebut tetap darahnya itu bukan disebut darah haid, melainkan namanya darah istihadhah. Jangan sampai bapak-bapak, istri kita, anak kita ngentengkan masalah ini. Saya dengar informasi kadang pada bulan Ramadan itu ada ya saya katakan oknum lah. Aku gak poso. Ya enak gak poso. Karena haid lah maksudnya. Aku gak poso. Maksudnya karena halangan. Gak poso tapi ya sebulan penuh. Yo gak ada sebulan penuh itu enggak ada. Ya, mesti gak poso, perempuan itu mengalami masa haid, dia tetap wajib mentoknya paling maksimalnya 15 hari. Setelah 15 hari dia wajib puasa, wajib. Meskipun masih keluar darah. Nah, sekarang masalah puasa. Apakah puasanya wanita yang haid itu diqadha atau tidak diqadha kayak sholat? Diqadha atau tidak, ibu-ibu, mbak-mbak? Bapak-bapak kepala dendam iki. Diqadha ya. Mosok wis mari salat gak diqadha, poso gak diqadha pisan. Barang siapa yang menemui bulan Ramadan dan dia mengalami haid, maka puasanya wajib diqadha. Alhamdulillah cari bapak-bapak. Yo coba sakno, Pak. Jadi wanita yang mengalami haid tetap dia tidak wajib mengqadha sholatnya, tapi wajib mengqadha puasanya. Understand? Okay. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tahru bainal haidataini 15 yauman.
suci dari 2 masa haid. Ada perempuan haid dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Dari tanggal 15 dia suci sampai ke tanggal 25 tiba-tiba keluar darah lagi. Belum ada waktu 15 hari antara sucinya dia sampai ke masa haid lagi, itu belum jangkep 15 hari, masih 10 hari tiba-tiba keluar darah lagi. Apakah darah itu disebut dengan darah haid? Tidak. Itu disebut dengan darah istihadah. Maka bagaimana? Maka caranya dia tetap wajib sholat, dia tetap wajib puasa. Oke. Jadi tuhur bainal hadatain, sucinya masa suci itu 15 hari. Wa ghalibuhu, dan pada umumnya arba'atun wa ishruna yauman au salasatun wa ishruna yauman. Biasanya ada perempuan itu masa suci dari haid yang pertama ke haid yang kedua, masa sucinya itu biasanya 23 hari sampai 24 hari. Tapi itu jarang. Tapi seandainya ada, ya berarti termasuk Guinness Record ya. Jadi termasuk rekor, rupanya dia itu termasuk rekor. Ada juga, saya lupa siapa ya, ada juga wanita yang baru haid semasa hidupnya, baru umur 9 tahun haid, habis gitu suci, terus gak pernah haid lagi. Seumur hidupnya sampai usia 60 tahun gak pernah keluar haid lagi. Percaya pembuatan gitu kan? Harus percaya, tapi namanya saya lupa siapa itu. Ada seorang wanita dalam seumur hidupnya keluar haid 1 kali seumur hidup, wes terus gak keluar lagi. Lu mesake Ustaz, sholat terus, ya sholat apa? Ya gak ada masalah, ya kan? Sholat ya sholat aja seperti biasa. Ada wanita seperti itu, tapi jarang. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batas untuk yang paling lamanya. An-nifas wallahu a'lam. Ini kita lanjutkan sedikit. Nifas adalah keluarnya darah seseorang wanita ketika pada saat dia melahirkan. Pada saat wanita melahirkan, majjah, keluarnya itu langsung. Keluarnya tidak seperti haid sedikit, tapi majjah. Majjah itu artinya sesaat. Jadi kalau sudah keluar terus selesai. Tapi kadang keluar lagi, kadang enggak keluar, kadang keluar lagi, kadang tidak keluar. Pokoknya masa nifas itu sampai ghalibuhu arba'una yauman, rata-rata 40 hari. Maksimal wanita yang nifas adalah situna yauman, 60 hari. Kalau ada perempuan yang nifas kemudian lebih dari 60 hari, maka darahnya itu bukan darah nifas lagi, melainkan darahnya darah istihadah. Setelah nifas hari ke-60 berhenti, kemudian 15 hari kemudian dia keluar darah lagi, maka darah itu disebut darah apa? Darah apa? Darah haid. Jadi habis nifas berhenti hari ke-60, 15 hari gak keluar darah, tiba-tiba keluar darah lagi, maka darah yang keluar setelah masa suci itu disebut dengan darah haid. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pelajaran fikih pada sore hari ini pada kajian bulan Oktober 2023 ini. Monggo silahkan yang mau ada pertanyaan, masih ada waktu sebentar. Silahkan pakai mic atau monggo. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa mendengarkan kajian-kajian Islamnya di dalam Masjid Nurul Salam ini, mendengarkan Pak Habib secara terang beneran. Amin. Tetapi Pak Habib, saya tanya, saya sebagai orang yang sering dimintai tolong orang perempuan juga dan laki-laki juga. Saya setiap harinya itu membekam orang itu
paling enggak 3 kali, 4 kali. Lah yang saya tanyakan di sini satu poin saja. Sebagai wanita itu ada haid setelah tanggal, biasanya tanggal 17 dimulai haid pertama, dan seharusnya 11 hari dia sudah berhenti sampai 12 hari, berarti tanggal 17 sampai tanggal 27 itu harusnya sudah berhenti. Bahkan tanggal itu belum berhenti, setelah berhentinya tanggal 25 sampai tanggal 27 ya, dia itu tidak keluar lagi. Di tengah-tengah sebelum haid kembali bulan ke depannya, dia belum nyampe ke situ dan keluar darah terus dan keluar darah terus sampai berbulan-bulan tidak pernah berhenti. Dia tanya sama saya, itu najis apa enggak? Kita tidak punya ilmu, terus terang saja enggak punya ilmu sama sekali. Nah, saya tanyakan, kalau itu belum tanggalnya berarti darahmu bukan darah haid, tapi darah penyakit. Berarti darah penyakit, kamu harus lab dulu, di USG dulu di kedokteran. Mau ke sini ada apa dengan rahimmu? Gitu. Jadi begitu, akhirnya saya berikan seperti itu dan dia tanya kepada dokternya, yaitu yang saya tanyakan, dan kedua saya menanyakan tentang masalah darah warna. Dan sering saya membekam itu juga, itu menempel warna darah di kuku saya, tapi saya takut dengan najis. Bahkan kalau semalam itu, setiap malam itu saya itu sempat sholat itu 13 rakaat sholat tahajud birrul walidain, sholat tahajud sampai sholat witir setiap malam 2 tahun yang saya lakukan ini, dan saya takut itu hanya batal wudhu. Itu batal wudhu. Kira-kira kalau sudah wudhunya pakai air, apakah saya waktu itu mengeluarkan air angin kecil? Bisakah kita tayamum di tempat, di dinding? Terima kasih. Sama-sama. Tes. Habisin baterai. Sama-sama. Barakallah. Soal yang pertama, masalah wanita yang haid. Barusan insya Allah sudah gamblang dijelaskan di kitab Safinatun Najah ini, bahwasannya masa suci di antara haid yang pertama dengan haid yang kedua adalah 15 hari. Kadang kita memikirkan, bagaimana kalau dia haidnya tanggal 27, misal 27 Oktober, tapi masih berkelanjutan sampai November. Jangan dihitung 1 bulan, Pak. Oktober ke Novembernya itu jangan dihitung 1 bulan. Memang berubah bulannya, tapi dalam hitungan harinya kan belum 1 bulan. 1 bulan itu dihitung 30 hari. Berarti dari tanggal 27 Oktober ditambah 15 hari ke depannya, berarti selesainya sampai berapa November tuh? Hah? Tanggal 13 November. Di 27 ditambah 15 hari. Nah, seandainya seorang wanita itu dari tanggal 27 Oktober sampai tanggal 13 November suci, gak haid, gak keluar, maksud saya bukan gak haid ya, gak keluar darah apapun, tanggal 14-nya dia keluar, maka itu haid pasti. Nah, permasalahan atau soal yang panjenengan sebutkan tadi, ini tanggal 27 misal Oktober, tapi sampai 27 November dia tetap keluar darah, bukan tetap keluar haid loh ya, tetap keluar darah. Maka atau sampai November, sampai Desember bahkan, misal ya, sampai Desember keluar darah terus 2 bulan berturut-turut dari tanggal 27 Oktober, hari ini tanggal berapa?
21 lah, saya anggap 21. Dari 21 Oktober sampai 21 November sebulan. Dari 21 November ke 21 Desember 2 bulan. Itu ya kasihan ya. Keluar ada kejadian memang, keluar darah terus. Apakah itu disebut darah haid? Bukan. Disebut darah penyakit? Betul. Makanya dari tadi saya membahasakannya darah istihadah. Darah istihadah, istihadah itu pakai bahasa Arab. Istihadah itu artinya darah penyakit. Bagaimana caranya agar tidak, ini kodrat ya, itu ngapunten Pak, itu siklus yang memang kita tidak bisa desain, manusia nggak bisa desain, dan biasanya terjadi pada ibu-ibu yang sesar. Biasanya ibu-ibu yang habis lahiran sesar itu biasanya siklusnya gak enak, dowo, panjang headnya. Kadang seperti itu ya. Atau kadang kadang siklus seperti itu bisa berubah-ubah karena kita habis mengkonsumsi obat mau umroh atau haji, diempet, dimandek, diberhentikan supaya nggak haid di Mekah Medina. Tiba mari mulai teko Mekah Medina ya siklusnya kayak gini tadi. Berjalannya itu nggak normal sama sekali siklusnya. Maka dari itu nggak usah susah-susah untuk lab. Kasihan kalau mahal uji labnya ya. Itu dianggap santai saja. Itu termasuk kategori darah penyakit atau istihadah. Maka bagaimana caranya? Seperti yang sudah kami sebutkan tadi, dengan cara dia tetap menyumpel pakai pembalut itu tadi, tapi sholat yo pancet terus puasanya terus, tetap nggak apa-apa. Ya, setiap mau sholat diganti saja. Ketika dalam sholat tiba-tiba keluar atau apa, tidak ada masalah. Yang penting sudah disucikan terlebih dahulu. Itu termasuk makfuat kok. Itu yang pertama. Yang kedua saya rada tidak paham. Yang kedua tentang tayamum. Panjenengan ngomong tentang misal ya aktivitas Anda bertugas sebagai suka mekam ya, suka mekam. Terus gimana tadi? Terus ada misalnya darah ya di bagaimana jangankan bekam. Misalnya hari Idul Adha Pak, mari nyembelih kambing biasanya kan kan ada aja, atau yang biasa aktivitas jagal sapi, jagal kambing di penjagalan kan gitu. Ada, itu wajib dihilangkan, wajib. Yang tugas biasanya yang punya kerjaan di tempat bengkel oli masih nempel-nempel, ya apa wudu wajib dihilangkan. Minyaknya oli itu harus biar apa? Biar airnya itu masuk. Ya, itu pertama, wajib dihilangkan. Kemudian pertanyaan panjenengan, kalau ibadah sholat malam hari sudah istiqomah tahajud dan istiqomah witir, tiba-tiba apa tadi? Tiba-tiba batal wudu. Ya wudu Pak, nek batal wudu itu harus wudu. Oh tidak boleh. Sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya tentang bab tayamum. Bab tayamum itu kita apabila memang sesuatu yang udurnya itu memang gak ono banyu Pak. Masih sekarang ini Bapak Ibu ya, matahari ini panasnya enggak turun-turun, enggak tahu demam berapa derajat ini. Sebelum turun, belum di sebulan ini luar biasa ya. Masya Allah. Tapi Surabaya termasuk enak lah, airnya masih alhamdulillah ya, bisa buat kita wudhu dan gak kurang-kurang lah airnya. Maka kita tetap wajib wudhu. Waduh, misalnya sawangan nih, males aku nih wudhu tayamum, itu tidak bisa, tidak sah. Kalau di ilmu fikih Syafi'i, orang yang berwudhu bertayamum itu khusus orang yang memang tidak ada air atau karena sakit yang tak kunjung sembuh. Wallahu a'lam. Sama-sama. Ada lagi? Monggo. Oh yang ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngapunten kalau pertanyaannya dua, mboten napa-napa nggih. Harusnya di dalam saja. Monggo. Nggih, yang pertama adalah ini kasus sendiri sih di rumah. Jadi kan saya juga punya kucing gitu ya Pak ya.
punya kucing dan dia itu memang saya bebaskan untuk berkeliaran di dalam rumah. Tapi kalau untuk kasusnya saya sholat itu kucingnya ngajak main gitu Pak. Padahal kan kita tahu juga kucing yang keliaran itu tidak terbebas dari najis gitu kan. Jadi saya juga bingung nih posisinya bagaimana ya kalau misalkan saat menjalankan sholat itu ada kucing yang sedang main-main, ya kita juga tidak bisa apa ya menghindari gangguan yang seperti itu kalau pada konteks itu bagaimana kalau hukumnya gitu ya, yang pertama. Yang kedua itu ini yang Mbak tadi. Itu ini. Jadi gini, kalau yang ada ya wanita yang sudah berumah tangga, yang sudah jadi istri, ketika dia menggunakan alat kontrasepsi yang itu bisa menimbulkan flek seperti suntik gitu ya, yang akhirnya menimbulkan flek, dan apakah itu hukumnya seperti apa ya Pak? Kalau apakah boleh sholat atau enggak gitu ya pertanyaannya. Ya gitu. Tapi sudah jelas nggih Pak nggih? Masih belum jelas yang kedua, Bu. Yang kedua nggih. Boleh dijelaskan? Yang ini aja wis. Apa yang pertama aja ya, saya jawab dulu ya. Baik. Bagaimana hukum sholat kalau ngajak main kucing? Yo gak oleh, batal sholatnya. Lah apa sholat ngajak main dolen kucing itu? Ya. Tapi kalau kucingnya yang ngajak main, jenengan ndak nyauti, ya mboten napa-napa. Tidak ada masalah. Nek jenengan sauti juga mainan, istilahnya kucingnya itu nampol apa pipi misalnya, nganu pipi, terus jenengan yo nganu pipi bisa ngajak main interaksi, tidak boleh ya. Sama dengan kita ngajak main, jangankan kita ngajak main, garuk-garuk saja, kita garuk-garuk ketika sholat, niat kita untuk mainan dalam hati loh, niat untuk mainan, seketika itu juga sholat kita batal, tidak sah ya. Nah, kalau kucing itu bagaimana apabila, nah perlu saya garis bawahi, kalau kucing tersebut bermain-main normal itu tidak membatalkan, karena disebutkan di riwayat ada pada saat momen Rasulullah SAW di rumahnya juga ada beberapa sahabat ketika sholat juga mengalami kucing itu menghinggap di badannya sahabat dan Rasul SAW. Tapi bagaimana kalau kucing tersebut mengeluarkan najis, baik kencing atau batalkah sholat kita? Kalau najis tersebut kita sentuh atau kita goyang sedikit seperti ini, maka batallah sholat seseorang tersebut. Understand Ibu? Ada lagi tadi alat kontrasepsi apa? Gak paham saya. Jadi gini ya. Intinya kalau merubah siklus wanita ya, baik itu ya silakan. Jadi kan kalau wanita itu ikut program KB, jadi ada alat kontrasepsi yang menyebabkan flek terus-menerus seperti haid gitu. Nah, dan itu bisa sampai 1 bulan gitu. Nah, itu hukumnya bagaimana ya Pak kalau dalam baik, saya terima kasih. Sekarang hukum flek itu bagaimana? Hukum flek apakah haid? Apakah ada wanita yang keluar flek itu haid? Monggo dijawab. Masih sing normal gak? Masih gak yang nggak pakai KB pun ibu-ibu. Ada yang ngeflek haid atau bukan? Bukan. Selama darah tersebut memang darah yang jelas merah, benar-benar itu warna darah, maka itu disebut dengan haid. Seandainya setelah masa haid itu setelah masa haid itu usai, tiba-tiba semakin menipis, warnanya kecoklatan, tinggal flek, terus masih belum bersih betul, tapi sudah tidak ada warna asli dari darah itu, maka dia sudah dianggap suci meskipun ada fleknya.
Ya, jadi kalau misal dia masih tahap flek tersebut masih dalam warna yang kemerahan atau kecoklatan, maka dia tetap. Tapi kalau sudah kecoklatan mulai pudar, maka dia disebut sudah suci. Nah, sekarang itu tadi masalah KB, masalah apalagi itu tadi obat penahan haid, kemudian mari operasi sesar, itu biasanya yang membuat siklus berubah-ubah. Kesian sebenarnya ya. Untuk ibu-ibu semoga diberi kesabaran, untuk bapak-bapak mohon harap sadar diri. Wallahu a'lam bishawab. Sampun nggih? Cukup seperti itu saja. Mari kita bersama-sama berdoa kehadapan Allah Subhanahu wa taala di penutupan majelis kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita, Allah lapangkan rezeki kita dan rezeki saudara-saudara kita, wabil khusus saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Mereka juga mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita merasakan sedih sebagaimana mereka merasakan sedih. Maka mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ilmu kita pada bulan ini, di sore hari ini, menjadikan kemenangan umat Islam, kemenangan saudara-saudara kita di Palestina sana. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wal 'afwa 'inda al hisab wa amana min al 'adab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Allahumma altuf bina wal muslimin wa 'afina wal muslimin واحفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة وخصوصا إخواننا في فلسطين خصوصا يا ربنا يا كريم عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشدد لهم اللهم اشدد أعداءهم اللهم فرج كربهم اللهم اغفر أمواتهم اللهم اشف مرضاهم اللهم يا رحمن يا رحيم بحق حبيبك Muhammad SAW. Ya Rabbi ya Karim, di sore hari ini kami berharap kepadamu ya Allah, berikanlah keselamatan, kemenangan kepada umat Islam, wabil khusus saudara-saudara kami yang ada di Palestina sana ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada mereka, teguhkanlah iman mereka, ampunilah dosa-dosa mereka yang telah tiada, berikanlah kesembuhan kepada mereka yang dalam keadaan sakit, berikanlah santunanmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah kepada mereka anak-anak yang yatim piatu ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, jagalah Baitul Maqdis, jagalah Masjidil Aqsa, jagalah Masjidil Haram, jagalah rumah-rumah kita, masjid-masjid yang ada di rumah-rumah di kampung kita, di kota kita tercinta ini. Allahumma ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya kami hidup ingin dalam keadaan aman, seperti halnya Engkau memberi keamanan kepada kami, maka berikanlah keamanan kepada saudara-saudara kami di sana di Palestina ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kami tahu kami tidak bisa seperti mereka, keimanan keteguhan mereka yang luar biasa ya Allah. Jadikanlah mereka menjadi umatmu yang juga umatmu yang memang mereka masuk ke dalam surga bersama-sama kami nantinya ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Karim, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa anak-anak istri kami, dosa tetangga-tetangga kami, dosa orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua penduduk ahli surgamu ya Rabbi ya Karim. Lapangkanlah rezeki kami, terangilah kubur kami, terangilah kubur kedua orang tua kami. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. إن شاء الله نجيب الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير آمين. Mungkin sekian dari kami, ngapunten ingkang kathah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad